Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to our main meeting of Social Linguistic and TESOL courses. Today, kita akan belajar tentang salah satu topik dalam Social Linguistic, yaitu berjudul Bilingualism and Language Interference, ya. Suatu tentang bilingualism, ya, which are crucial concept untuk memahami bagaimana seorang learners use and transfer between two or more languages. Ya, kita akan mempelajari apa itu sih bilingualism, bagaimana bahasa-bahasa yang dikuasai itu dapat saling mempengaruhi, dan bagaimana fenomena interferensi bahasa ya terjadi serta dampaknya ya dalam pembelajaran ya bahasa kedua, your second language. So, let's get started. Nah, by the end of today's meeting, ya, ada learning objective-nya di mana kalian akan diharapkan untuk bisa menjelaskan konsep bilingualism dan interferensi bahasa itu seperti apa secara rinci. Ya, mengidentifikasi contoh-contoh interferensi bahasa yang terjadi pada pembelajar bahasa kedua ya, untuk second language. Ya, kita fokuskan untuk second language-nya. Menganalisis dampak interferensi bahasa dalam konteks pembelajaran TESOL dan melakukan refleksi terkait strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi interferensi bahasa ini. Ya, nanti kita akan dua ya, bilingualism dan language interferensinya. So, here some warm-up activities ya. Kalian bisa lihat ada diskusi tentang di sini ya. Which language do you use at home, school, or with friends? Ya, apakah kamu pernah menggunakan yang namanya mix two languages when speaking, or why do you think that happen? Kira-kira hasil diskusi kalian apa di sini? Ya, kalian bisa lihat, kamu mungkin bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah kamu seperti Jawa ya atau Sunda dan lain-lain di rumah ya. Dan bisa juga kamu berubah saat kamu pergi ke sekolah dan kamu mendapatkan materi seperti bahasa Inggris, kamu akan switch lagi bahasanya ke bahasa Inggris di sekolah atau di universitas. And mostly ya, dan kebanyakan kamu akan menemukan apa yang kamu gunakan bahasa itu dengan menjadi mixing ya, mencampur bahasa kamu sendiri terutama ketika kamu tidak tahu vocabnya atau tidak tahu secara langsung ya bagaimana menyampaikan kalimat itu di dalam bahasa kamu atau bahasa target kamu ya. Hal ini akan mempengaruhi leading to a natural blending of both languages in the conversations. Ya, karena itu dengan language sini ya code mixing ini ya akan menunjukkan your real life example sebagai contoh kamu ya dalam bilingualism ya dan language interferensinya di mana sebagai pelajar kamu akan mentransfer feature from their first language ke second language-nya terutama dalam bahasa Inggris ya di sini. Oke. Nah, karena itu, apa sih itu bilingualism? Ya, bilingualism itu berasal dari kata Latin. Kata Latin yang berarti bi itu dua, ya, lingual adalah lidah ya. Two plus tongue. Bi, two, lingual itu tongue. Ya, berarti dua lidah. Atau kita bisa lihat bilingualism itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan dua bahasa secara aktif, baik secara lisan maupun secara tulisan. Ya, menurut Holmes 2013, bilingualisme itu bisa bersifat simultan yang diperoleh dari semenjak dini atau masih kecil ya, atau berturut-turut ya, sequence ya di sini dipelajari artinya setelah bahasa pertama itu dikuasai. Nah, ini artinya second language.
Nah, di mana dalam konteks TESOL-nya, bilingual itu akan atau pembelajar yang akan menguasai bahasa ibu dan bahasa targetnya. Misalnya kita gunakan bahasa Inggris ya. Akan sering mengalami situasi bahasa yang saling berinteraksi ya dalam prosesnya. Nah, sebagaimana research menunjukkan bahwa lebih dari ya di sini half of the world's populations is bilingual or multilingual. Ya, ada 56% Europeans itu adalah bilingual, sedangkan 38% itu adalah populasi ya di Great Britain, ada 35% itu Kanada, 17% itu dari US, ya. Mereka itu adalah bilingual, ya. Sesuai dengan statistik reference di survei Multicultural America, ya, a multimedia encyclopedia. Ya, dari sini. Ini sudah terbukti ya bahwa banyak yang sudah bilingual. Kita juga sebagai orang Indonesia bisa disebut bilingual, di mana kita memiliki beberapa banyak bahasa daerah ya. Nah, walaupun bahasa daerah itu belum kita disebut sebagai salah satu bahasa yang booming dan lain-lain ya, tapi salah satunya kita sudah menggunakan bahasa Indonesia ya sebagai first language-nya, dan second language-nya sekarang kita belajar bahasa Inggris. Lalu ada tipe-tipe bilingualism ya di sini. Ada tipe-tipe bilingualism yang sudah diakui oleh dunia ya. Pertama ada yang namanya compound bilingualism, ya, kedwibahasaan yang majemuk. Yaitu merupakan kondisi di mana kemampuan berbahasa salah satu bahasa itu lebih baik daripada bahasa lainnya, ya. Sehingga ya compound bilingualism ini termasuk ya sesuatu dwibahasa yang menunjukkan bahasa dua bahasa yang dikuasai oleh seseorang yang bilingual tetapi berdiri sendiri. Ya, misalnya jika seseorang itu yang lebih fasih dalam bahasa ibunya dibanding bahasa kedua atau sebaliknya. Ya, di sini. Yang kedua ada coordinate bilingualism. Ya, yang terkoordinatif bahasanya, di mana tipe bilingual ini itu terjadi ketika seseorang itu menggunakan dua bahasa dalam konteks yang berbeda secara terpisah. Sehingga kedua bahasa tersebut memiliki penguasaan yang seimbang. Contohnya, misalnya di sini ada seseorang yang menggunakan satu bahasa untuk lingkungan keluarganya dan bahasa lain untuk lingkungan sekolah atau pekerjaannya. Ya, di sini ya, koordinatif sesuai dengan tempatnya. Lalu yang ketiga ada subordinate bilingualism ya di sini, di mana jenis bilingualism ini akan menggambarkan situasi di mana seseorang bilingual akan menggunakan bahasa keduanya dengan merujuk atau menerjemahkan dari bahasa pertama ya. Biasanya bahasa pertama akan lebih mendominasi dan mempengaruhi penggunaan bahasa kedua sehingga potensi terjadi interferensi bahasa yang sangat tinggi. So ini juga termasuk yang namanya salah satu tipe selain subordinate bilingualism adalah dominant bilingualism ya. Yang keempat ada bilingual, yaitu yang lebih ke horizontal ya. Di mana situasi ini ya saat pemakaian bilingualism tipe ini adalah ketika dua bahasa berbeda yang memiliki status sejajar ya, semuanya equal dalam konteks yang resmi, budaya dan kehidupan keluarga dari kelompok pemakai yang bahasa yang sama ya. Jadi setara ya, tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang. Lalu yang kelima ada vertical bilingualism. Nah, kalau yang ini itu pemakaian dua bahasanya biasanya bahasa baku dan dialek yang berhubungan atau secara terpisah tetapi dimiliki oleh seorang individu, ya. Kalau tadi horizontal itu seimbang, ini vertikal ke bawah. Jadi turun temurun ya bisa dibilang karena ada dialeknya. Sedangkan yang keenam itu artinya diagonal bilingualism. Ya, diagonal itu kan miring ya. Jadi pemakaian dua bahasa dialek atau tidak baku secara bersama-sama, tetapi keduanya itu tidak memiliki hubungan genetik atau bahasa baku yang dipakai masyarakat. Artinya kamu belajar bahasa
bahasa, misalnya kamu orang Sunda, kamu berarti bisa bahasa Sunda kan ya. Nah, terus kamu di sini mau yang namanya coba belajar bahasa Jawa, daerah yang lain ya. Ini namanya diagonal. Mencoba belajar bahasa yang bukan dari turunan kamunya ya di sini. Yang ketujuh, itu ada yang namanya productive bilingualism, yaitu penguasaan dua bahasa secara aktif, mencangkup kemampuan menyimak, ya, your listening, speaking, reading, and writing. Sudah masuk ke produktif, bisa menciptakan sesuatu ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya receptive bilingualism. Nah, di mana penggunaan dua bahasa secara pasif. Nah, di sini seseorang dapat memahami dua bahasa tetapi tidak secara aktif ya penggunaannya. Yang berarti biasanya berpihak ke salah satunya ya. Nah, di mana jenis-jenis bilingualism ini semua ya di sini sangat penting untuk dipahami dalam konteks pendidikan bahasa agar strategi pengajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan bilingualnya, orang-orang yang berbahasa dua bahasa ya. Oke, dari sini kita akan lanjut lagi. Semua kelihatan ya di sini. Ada level ya, level proficiency dalam second language. Bagaimana kamu menerima atau mendapatkan your second language ya. Ada yang kamu motivasi dari diri sendiri atau dari pengaruh orang lain. Karena itu di sini ada yang namanya proficiency in second language ya. Di mana mungkin bisa ya kita ini level proficiency itu bisa dievaluasi dari respect-nya kamu ya terhadap varietas variabelnya dari pemahaman kamu terhadap sintaksnya, vocabnya, dan pronounce-nya. Ya, di sini. Bagaimana kamu mengapresiasi atau rasa suka kamu terhadap bahasa lain. Ya, di sini. Nah, di mana di sini while there are standardized tests, di mana ada tes standar ya yang menunjukkan profisiensi kamu itu di sebelah mana ya dalam bahasa, kebanyakan researcher itu bisa mengestablish their own criteria study by study. Karena standar hasil nilai itu tidak bisa dilihat ya. Kalau darinya, oh tes tulisnya bagus, tapi pas speakingnya ternyata kurang. Nah, jadi standardized tesnya ini masih belum menunjukkan profisiensinya secara menyeluruh ya di sini. So in everyday life, ya walaupun kalian sering ya sebagai orang yang bilingual, atau jika dia itu tidak bisa mendapatkan misalnya sebagai apa profisiensinya untuk selevel dengan native speaker ya. Di dalam second language-nya itu tidak apa-apa ya karena a bilingual language skill may vary cross modalities ya. Karena kemungkinan semua orang itu punya level proficiency yang berbeda-beda ya. Kita tidak harus memaksakan kita harus selevel atau misalnya menjadi lancar seperti native speaker. Ya. So, di sini bisa typically the bilingual second language is of the lower proficiency than the first. Ya, sudah pasti ya. Nah, karena itu, dari proficiency ini muncul pertanyaan, apakah bilingualism itu beneficial or detrimental? Ya. Di mana di sini banyak studi ya yang mendukung pandangan bahwa bilingualism itu dapat meningkatkan kemampuan kognitif seperti fleksibilitas mental ya, pemecahan masalah dan pengendalian perhatian yang semuanya berkontribusi positif terhadap keberhasilan akademik dan sosial ya. Berarti di sini lebih ke beneficialnya bukan detrimentalnya. Di mana beneficialnya adalah more to cognitive ability ya, benefits-nya. Sini. Misalnya penelitian menunjukkan bahwa suatu individu bilingual itu cenderung menunjukkan performa yang lebih baik dalam tes nonverbal ya yang melibatkan fungsi eksekutif itu melakukan gimana critical thinking-nya serta memiliki keunggulan dalam aspek sosial dan emosional ya di sini. Seperti kemampuan berempati dan memahami situasi sosial yang lebih kompleks ya.
Adapun beberapa key points di sini tentang cognitive benefits of bilingualism. Ya, pertama yaitu untuk problem solving skills ya, meningkatkan kemampuan kognitif di mana anak-anak atau individu bilingual memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik ya, seperti fleksibilitas berpikirnya, pemecahan masalah dan daya ingat yang kuat dari problem solving ini ya. Nah, lalu di sini ada yang namanya memory and multitasking ya di sini. Akan memberikan kemampuan kamu yaitu apa? Bisa bekerja secara simultan, tidak hanya satu dan juga akan meningkatkan daya ingat kamu ya saat penggunaan uh, your second language and first language. Yang ketiga ada yang namanya uh, increase attention and focus. Nah, di mana kamu itu saat berbicara your second language, nah bagaimana kamu fokus ya dalam menggunakan vocabnya, pronounce-nya, intonasi dan lain-lain. Nah, ini ya fokusnya kamu akan meningkat karena perubahan level atau perubahan bahasanya. Yang keempat ada yang namanya delaying cognitive decline, artinya mendelay onset dementia or Alzheimer. Nah, di sini kita dikasih kesempatan atau misalnya ada barrier ya. Kalau kamu sudah bisa pakai bilingual, kamu lupa bahasa kamu bisa gunakan your second language atau kebaliknya. Kamu tidak bisa bahasa second language, kamu gunakan your first language. Ya, berarti ini kita bisa yang namanya delay dementia and Alzheimer karena umur ya, berdasarkan umur ya. Ya, by maintaining brain engagement and increasing cognitive reserve. Lalu ada neuroplasticity and brain structure, di mana hal ini akan mendukung your natural efficiency secara natural efisiensi kamu dalam menggunakan bilingual. Terutama your cognitive ability. Lalu ada lifelong benefits. Nah, ini karena kamu kan kita ada ini kan ya jargonnya bahwa lifelong learning. Belajar seumur hidup. Nah, artinya di sini akan memberikan lifelong benefit juga. Ya, dari kecil sampai ke mati ya, sampai dewasa dan mati ya di sini. Lalu ada yang terakhir additional benefit, faster, better metalinguistic ya, awareness and cultural understanding, memberikan personal dan social development ya di sini. Bisa juga anak-anak bilingual itu lebih cenderung ya di sini lihat kesadarannya, perbedaan dari ya, berarti di sini kan akan memberikan yang namanya pembelajaran yang lebih luas ya, di mana bilingualisme itu akan membuka peluang kamu untuk melanjutkan pendidikan di sekolah internasional atau luar negeri serta lebih mudah mendapatkan beasiswanya ya di sini. Atau misalnya meningkatkan your confidence ya dalam berkomunikasi. Lalu di sini kita masuk ke yang namanya language ya, sekarang kita masuk materi yang interferensi bahasanya. Di mana interferensi bahasa itu adalah suatu fenomena di mana elemen-elemen dari bahasa pertama, your native language, yang mempengaruhi penggunaan bahasa kedua kamu, your second language. Ya, di sini terjadinya suatu penyimpangan dari norma bahasa target kamu, ya. Nah, di mana interferensi ini itu diklasifikasikan ada 4 ya. Pertama, fonologisnya ya, yaitu pronunciation-nya ya. Pronunciation error ya, karena dipengaruhi oleh your first language. Biasanya karena dialeknya kamu ya. Atau kemarin kita sudah membahas tentang dialeknya. Ada misalnya yang Indonesian English, ada Singlish, Japanese English, Indian English ya. Nah, ini kan dipengaruhi oleh first language. Lalu ada morfologi ya. Di sini morphological interference-nya itu error dari word formations. Ya.
formasi katanya, cara pembentukan katanya. Sedangkan yang ketiga itu sintaktik, ya, interferensi, yaitu adanya kesalahan dalam sentence structure yang sering kalian biasanya hadapi ya, kadang lupa S-nya, misalnya yang simple-simple, atau misalnya salah menggunakan rumusnya, dan lain-lain. Lalu ada semantik. Ya, semantik itu artinya meaningnya atau artinya itu yang error, karena transfer from the native language. Nah, jadi kadang kan bahasa itu kita tulisannya sama ya, pengucapannya sama, tapi artinya berbeda ya. Jadi kita kan gunakan sesuai konteksnya. Contohnya di sini, jika ada Indonesian speaker might say yang kemungkinan bilang he very likes. Nah, dia sangat suka ya. Hal ini dipengaruhi oleh namanya Indonesian syntaxis ya. Ya, daripada yang benar he likes ya kan, her very much misalnya, or he likes it very much. Nah, karena kita itu mentranslate-nya secara literal ya, menggunakan sintaksis Indonesia. Ya, tidak diganti menjadi sintaksisnya bahasa Inggris. Karena itu akan muncul error seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada namanya cause and factors ya. Salah satu faktor-faktor ya yang mempengaruhinya di sini. Yaitu ada interferensi bahasa itu biasanya terjadi karena bilingualisme itu sendiri ya, atau speakernya menggunakan sistem fonetik, kosakata, dan struktur bahasa aslinya ke dalam bahasa kedua. Nah, berarti ini dipengaruhi oleh bilingualismenya sendiri. Ya, the native language system interferes di sini when the learners has not fully mastered the target language, masih belum paham atau belum bisa menggunakan second language-nya secara baik ya, atau ketika ada persamaan atau perbedaan antara dua bahasa yang akan memberikan kebingungan ya, kebingungan saat menggunakannya. Contohnya di sini dalam bahasa Indonesia. Saya ya, Indonesian syntax. Nah, di sini bilangnya sesuatu yang salahnya ya dalam pengucapannya. He very likes the book. Nah, ini salah ya. Seharusnya kita gunakan adalah he likes the book very much. Nah, ini kesalahan dari sintaktisnya. Ya, word formation-nya ya. Lalu misalnya sounds-nya. Kita lihat dari sounds system differences. Film, ya, pronounced as film. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kan itu film. Kayaknya itu sedikit tidak terdengar ya. Nah, tapi kalau di Indonesia, film. E-nya itu sangat jelas ya. Ini namanya phonological interferency. Atau yang ketiga ada yang namanya direct translation of phrases. Jadi mentranslatekan secara langsung ya, dari Indonesia ke bahasa Inggrisnya. She is very beautiful because of she studies hard katanya. Nah, ini kan sedikit rancu. Kalau kita artikan ya, dia sangat cantik karena dia belajar dengan keras. Nah, ini apa kan? Kadang hubungannya tidak terlihat ya. Nah, yang benarnya adalah she is very beautiful because she studies hard. Ya. Di sini semantik ya, morphological interference-nya. Ya. Kalian bisa lihat di sini contoh-contohnya pengaruhnya sintaksis ya dan morfologi. Oke. Dari sini kita lihat adanya hubungan sebab akibat ya antara bilingualisme dan interferensi bahasanya. Sehingga connection between the bilingualism and language interferensinya di sini dalam textual context kalian bisa lihat adanya hubungan yang erat ya dan saling mempengaruhi. Di mana bilingualisme itu adalah kondisi di mana seseorang menguasai dua bahasa atau lebih secara aktif. Sedangkan interferensi bahasa itu muncul ketika bilingual di sini bilingualis
transfer features from L1 to L2. Artinya, interferensi bahasa itu suatu interferensi yang fenomena di mana aturan kosakata atau secara pengucapan dari bahasa pertama mempengaruhi bahasa kedua. Nah, dalam konteks TESOL, interferensi ini sering terjadi ketika pembelajar bilingual itu mencoba mengaplikasikan struktur bahasa ibunya ke dalam bahasa Inggris. Ya. Lalu di sini kalian bisa lihat bahwa adanya kesalahan tata bahasa kalau kita langsung mentranslatekan secara literal ya. Akan muncul namanya kesalahan dalam tata bahasa seperti penggunaan auxiliary verb-nya kurang, yang hilang ya, atau misalnya penempatan adverb-nya yang salah. Ya, kesalahan-kesalahan ini terjadi karena pengelolaan dua sistem bahasa yang berbeda dalam suatu pemikiran seseorang sehingga terjadi transfer bahasa secara tidak sadar, ya. Namun, bilingualisme itu juga akan membawa keuntungan karena pembelajar bilingual biasanya memiliki kontrol kognitif yang lebih baik dan membantu mereka mengelola interferensi tersebut. Ya, secara lebih aktif seiring berjalannya waktu. Nah, mereka akan belajar membedakan konteks dan aturan masing-masing bahasa sehingga dapat meminimalisir kesalahan akibat dari interferensinya. Karena itu, bagi pengajar TESOL ya, pemahaman terhadap hubungan ini sangat penting ya untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat, mengidentifikasikan pola-pola yang baik ya, pola-pola kesalahan kita bisa perbaiki ya yang berasal dari interferensi bahasanya, serta membantu siswa untuk meningkatkan kesadaran metalinguistik ya, supaya lebih mudah mengontrol penggunaan bahasa mereka. Singkatnya, bilingualisme itu menjadi sumber baik tantangan maupun kekuatan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Interferensi adalah bagian alami suatu proses belajar, tetapi dengan strategi pengajaran yang tepat. Nah, di mana bilingualisme dapat meningkatkan kemampuan bahasa, ya, your second language, ya, secara signifikan. Nah, dari materi-materi pembahasan ini kita akan coba mengidentifikasi ya interferensi bahasa pada suatu kalimatnya. Nah, di sini ada dua kalimat ya. She no like to go to school yesterday. Atau yang kedua ada I very like the movie. Nah, kita lihat di sini errornya dari mana yang sentence pertama, yaitu ada incorrect subject verb agreement and hilangnya auxiliary verb. Nah, yang harus diperbaiki adalah kalimatnya kita ubah menjadi she did not go to school yesterday. Kalau yang kedua, I very like this song. Nah, errornya ini dari adverb placement ya, atau phrase structure-nya. Kita harus ubah yang menjadi yang benar ya adalah I really like this song ya. Very-nya kita ganti dari really. Nah, dari sini kita analisis lagi ya, kenapa bilingualisme itu akan muncul error ke sini ya. Lihat, dari kesalahan yang muncul akibat pemakaian tata bahasa dari bahasa ibu ya, bahasa Indonesianya ke dalam bahasa kedua. Misalnya di sini dalam bahasa Indonesia, struktur kalimat tidak memerlukan auxiliary verbs seperti did. Nah, sehingga kalimat she no go to school yesterday itu secara harfiah diterjemahkan dari bahasa Indonesia. Padahal dalam bahasa Inggris harus menjadi she did not go to school yesterday. Nah, di mana pengaruh struktur morfologi pemakaian kata kerja atau adverb yang berbeda ya di sini antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris akan menimbulkan error ya, kesalahan. Contoh kalimatnya seperti yang kedua, I very like this song ya, muncul dari pemahaman bahasa Indonesia yang menggunakan kata keterangan sebelum kata kerja secara langsung. Nah, perbedaan dengan tata bahasa Inggris yang harusnya menggunakan really ya, kata really, atau meletakkan adverb secara tepat. Nah, dari sini kan bisa muncul namanya penambatan atau penghilangan unsur bahasa
Ya, dari sini ya, kalau kita simpulkan, sering terjadi penambahan kata yang tidak perlu seperti adalah, is, dan lain-lain ya, dalam kalimat bahasa Indonesia yang mempengaruhi oleh bahasa Inggris. Nah, atau hilangnya kata bantu yang sebenarnya wajib ada dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat fonologisnya di sini, dalam pengucapannya ya, bilingualisme itu juga dapat menyebabkan kesalahan pengucapan karena perbedaan fonem ya di sini dalam bahasa yang digunakan. Atau misalnya kesalahan dalam ejaan dan tanda baca, yaitu pengaruh bahasa ibu yang berdampak pada kesalahan dalam penulisan seperti penggunaan huruf kapitalnya, tanda baca yang tidak sesuai, dan pemisahan kata ya yang kurang. Atau misalnya kita bisa lihat case study yang lain, fenomena yang lain misalnya terjadi karena seorang bilingual itu masih mengelola dua sistem bahasa yang berbeda sehingga terjadi transfer bahasa atau interferensi yang menyebabkan kesalahan dalam pemakaian kalimat atau kosakatanya. Sehingga memahami pola kesalahan itu sangat penting agar dapat memberikan kalian ya agar lebih bisa efektif dalam mengkoreksi hasil tulisan kalian lebih dengan tepat ya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa keduanya ya, your second language. Nah, ini untuk secara simpelnya ya kita menganalisis kalimat. Nah, sekarang kita coba ya kalian untuk di akhir kelas ini yaitu mencoba menjawab suatu case study di sini ya, practice, di mana studi kasus ini di sebuah kelas TESOL di Indonesia menunjukkan bahwa siswa yang memiliki latar belakang bilingual sering mengalami kesulitan pada aspek pengucapan dan struktur ya. Di sini kalian bisa baca case study-nya, di mana kalian dari case study ini harus menjawab pertanyaan, yaitu kalian renungkan ya pengalaman pribadi kalian sesuai dengan berdasarkan case study di atas ya dalam belajar bahasa kedua. Lalu apakah kalian pernah mengalami kesulitan yang disebabkan oleh pengaruh bahasa pertamanya dan bagaimana pemahaman tentang bilingualisme dan interferensi itu dapat membantu kalian dalam pengajaran bahasa Inggris. Jadi strategi ya untuk solusi di case tadi di atas ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat untuk hybrid class, jangan lupa deadline-nya adalah tanggal 26 November 2025, yaitu upload your video link ya, berisi tentang summary dari materinya dan jawaban reflection staffs-nya. Nah, lalu di sini ada conclusions, yaitu bilingualisme itu membawa keuntungan tetapi juga tantangan berupa interferensi bahasa yang perlu dikenali dan dikelola dalam pengajaran TESOL. Ya, di mana pemahaman yang lebih terhadap mekanisme interferensi akan membantu pendidik merancang strategi pembelajaran yang efektif, walaupun ada tantangan seperti interferensi bahasa dan penyesuaian budayanya. Karena itu manfaat dari bilingualisme itu sangat besar dan mendukung argumen bahwa keberadaan suatu bilingualisme ya, the existence of bilingualism itu sebagai suatu kekayaan budaya dan aset akademik sangat penting untuk dikembangkan, khususnya dalam konteks pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. So, by understanding this interference, ya, yang sebenarnya interference pattern-nya is essential ya for language learners and educators to develop effective strategi yang cocok untuk menghadapi masalah-masalah seperti bilingualisme atau interferensi bahasa ini ya, yang akan leverage your bilingual advantages saat kamu menghadapi suatu kesulitan ya. Hal ini juga akan meningkatkan yang namanya your awareness and targeted learning approaches. Ya, di mana bilingualism akan memberikan sebuah aset yang sangat kuat ya dalam pendidikan, terutama untuk kamu berkomunikasi ya di secara global ya. Karena itu kalian harus rajin-rajin belajar ya menggunakan bilingual ataupun
lebih dari satu bahasa nanti. So, that's all for today's lessons. Ya, thank you for your active participations. Jika ada pertanyaan, kalian bisa chat Miss lagi ya. Okay, that's all for today's. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.